Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 4. Emang kalau jodoh nggak bakal kemana? Itulah salah satu dari sekian banyak alasan mengapa Raisya tidak mau datang ke acara bisnis. Papa sudah menyiapkan semuanya, nak. Tidak mungkin juga Papa melepas kamu tanpa pengawasan. Senyum hangat Papa Raisya memeluk putrinya itu. Papa Raisya adalah orang yang paling tahu betapa besar potensi serangan yang mengintai putrinya setiap saat. Karena itulah dia menjadi ayah yang waspada. Ayo Tuan Putri, ucap kelima bodyguard yang sudah siap mengawal Raisya di sepanjang acara nanti. Tumben ganteng, ucap Raisya menatap kelima bodyguard yang memakai setelan jas hitam itu. Bisa dikatakan selain masih sangat muda, kegantengan mereka juga di atas rata-rata. Oh, komplain, biar Papa Gan. Enggak pah sama mereka aja. Ucap Raisya dengan senang. Akhirnya punya bodyguard ganteng juga, biasanya kan tua semua dan seram lagi. Udah pergilah, nanti juga akan ada staf perusahaan kita yang akan mendampingi kamu di sana. Ucap Papa Raisya mengecup kening putri sebelum mempersilahkan pergi. Ingat ya semua yang Papa katakan. Yang diangguki Raisya, harusnya rambut ini ditata, tapi ya udahlah, tetap cantik kok. Mama juga lagi nggak ada, mau tata sendiri nggak ngerti. Ucap Raisya keluar mobil begitu bodyguardnya membuka pintu. Begitu Raisya turun dari mobil, semua kamera menyorotnya. Karena Raisya datang ke acara bisnis itu memakai kalung berliontin. Sebagai tanda pengenal bahwa dia adalah pewaris tahta kerajaan bisnis Albara Company yang membuatnya disegani. Raisya harus cool dan cuek, pokoknya nggak boleh cempreng. Batin Raisya menasehati dirinya sendiri yang sangat sulit mengendalikan diri. Berada di lingkungan bisnis beberapa saat cukup merubah pandangan Raisya, yang selama ini memiliki persepsi kolot. Sampai menganggap berbisnis sebuah penderitaan, padahal seenak ini. Kak Zo, ucap Raisya yang benar-benar tidak bisa menahan diri jika sudah melihat Zo. Astaga, kenapa aku sefanatik itu pada Kak Zo? Ucap Raisya yang diam-diam mengambil foto Zo walaupun dari jarak yang cukup jauh. Raisya tidak tahu kenapa dia bisa sesuka itu pada Zo. Sampai sikap dingin pria itu pun dan melunturkan rasa sukanya. Om diam di sini ya, aku mau ketemu teman. Ucap Raisya pada kelima bodyguardnya yang langsung mengangguk itu. Hai Kak Zo, sapa Raisya yang berdiri di depan Zo menatapnya dengan penuh senyuman. Apa yang kamu lakukan di sini, bocil? Ucap Zo dengan spontan menatap Raisya dari bawah ke atas secara keseluruhan. Apa coba? Tanya Raisya balik mengedipkan matanya pada Zo sampai pria dewasa itu buang muka. Kenapa, di mana? Mana saya selalu bertemu kamu? Tanya Zo justru balik bertanya juga. Ya, karena jodoh itu emang gak bakal kemana-mana. Jawab Raisya yang hanya sebatas lengan Zo saja. Berjinjit mengucapkan kata-kata itu ke dekat telinga Zo.
Kak Zo, ayo foto bareng. Ajak Raisya menatap Zo penuh harap. Saya anti kamera. Ucap Zo yang memang tidaklah suka berfoto. Bahkan Zo tidak pernah berfoto. Jika itu bukan untuk hal penting seperti keperluan perusahaan. Ayolah satu aja, please. Ucap Raisya dengan wajah imutnya masih berharap Zo mau. Raisya tidak percaya cowok seganteng Zo anti kamera. Walaupun di akun medsosnya Raisya memang tidak menemukan satupun postingan. Aku bilang tidak ya tidak. Tolak Zo terang-terangan tanpa ekspresi. Pelit. Ucap Raisya langsung memutar badannya dan melangkah pergi. Syah. Panggil seorang pria sedikit berlari menghampiri Raisya. Yang berhenti berjalan karena ada yang memanggilnya. Hai, Kak Bara. Sapa Raisya tersenyum melambaikan tangan ke direktur keuangan perusahaan keluarganya itu. Mana bodyguard? Kenapa kamu berjalan sendiri di tengah acara bisnis seperti ini? Ucap pria itu yang terlihat sangat khawatir dengan keselamatan putri mahkota itu. Itu, tunjuk Raisya yang langsung dihampiri oleh kelima bodyguardnya. Jangan berjalan sendirian, ini acara bisnis. Peringatan bara pada Raisya. Raisya memang akrab dengan salah satu staf papanya ini sejak kecil. Kak Bara, ini pertama kalinya aku datang ke acara bisnis. Ucap Raisya sesekali masih menatap Zo yang masih berdiri tak jauh dari mereka. Namun setelah menyadari Raisya menatapnya, Zo langsung berlari pergi seolah tak peduli. Jadi, ingin berfoto di alma mater perusahaan? Tanya Bara yang diangguki Raisya dengan mata berbinar. Ayo, ucap Bara berjalan beriringan dengan Raisya sambil membahas beberapa hal. Sini kakak fotokan, ucap Bara meminta ponsel Raisya. Nggak mau, malu foto sendiri, cemberut Raisya yang sebenarnya sangat ingin berfoto. Tapi dia memang masih belum pede naik ke atas panggung alma mater. Hanya untuk berpose, apalagi banyak orang yang akan menatap nanti. Ya udah, ucap Bara naik lebih dulu ke atas panggung lalu mengulurkan tangannya pada Raisya. Begitu Raisya dan Bara berpose berdua di atas panggung formal itu, yang sebenarnya letaknya di sudut. Tapi entah kenapa saat mereka berdua naik panggung itu seolah menjadi pusat perhatian. Gini Kak, jangan kayak foto KTP, ucap Raisya dengan cemberut mengajari Bara cara berpose. Iya, ucap Bara yang sebenarnya juga kaku sekali kalau berfoto. Tapi demi menemani putri mahkota itu, dia mencoba pede. Zo, kau kemana saja, kami mencarimu sedari tadi. Ucap ketiga teman Zo ikut duduk di sofa yang sama dengan Zo di sudut ruangan. Di sini. Jawab Zo singkat menikmati wine di gelasnya sambil menatap lurus ke arah panggung. Wah, cocok sekali mereka. Puji teman Zo menatap putri mahkota keluarga Albara yang tengah berfoto dengan seorang pria. Ketiga teman Zo sepertinya tidak menyadari
Kalau itu adalah gadis nekat yang sering mengganggu Zo. Mungkin karena penampilan Raisya yang jauh berbeda makanya mereka tidak mengenali. Sejak kapan memuji orang menjadi kebiasaan kalian? Ucap Zo menatap ketiga temannya dengan wajah begitu dingin. Lah apa salahnya? Aku kalau diajak wanita semanis itu berfoto. Sudah kurangkul dia ke dalam pelukan. Ucap teman Zo lagi yang membuat Zo semakin bad mood. Terserah kalian. Ketus Zo meneguk abis wine-nya lalu berpindah duduk ke kursi depan panggung. Karena acara formal akan segera dimulai. Dia kenapa? Ucap teman Zo penuh tanda tanya. Zo duduk di barisan paling depan sesuai dengan kursi undangan. Menatap ponselnya dengan fokus menunggu acara inti dimulai. Satu persatu tamu undangan mulai menduduki kursi mereka, begitupun Raisya. Kita duduk di situ, Kak? Tanya Raisya yang masih berjalan beriringan dengan Bara. Sesuai nomor undangan. Jawab Bara mengajak Raisya duduk di kursi yang sudah dicari oleh bodyguard. Sesuai nomor undangan mereka. Emang kalau jodoh nggak bakal kemana? Batin Raisya tersenyum lebar. Saat mendapati kursi untuknya bersebelahan tepat di samping Zo yang sudah duduk. Duduk di sini. Ucap Bara pada Raisya yang masih berdiri dengan segala pikiran yang dapat terlihat dari wajahnya. Raisya duduk di samping Zo yang masih fokus menatap ponselnya, tanpa terganggu dengan kehadiran orang di sekitarnya. Duduk di sini ya sampai acara selesai, ucap Bara pada Raisya, karena dia ada beberapa keperluan dengan staf perusahaan yang lain. Iya, jawab Raisya dengan patuh dan adem ayem karena sedang dekat Zo. Kak Zo, sapa Raisya sedikit berbisik pada Zo yang duduk di sebelahnya. Zo mengalihkan tatapannya dari ponsel menatap Raisya sejenak, lalu buang muka seolah tak melihat Raisya di sampingnya. Aik, mata kakak juling, ucap Raisya dengan spontan saat Zo bersikap seolah tidak melihatnya. Zo langsung menatap Raisya tajam dalam diamnya. Lalu saat keempat bodyguard Raisya juga menatapnya. Zo menatap lurus ke arah panggung benar-benar mengabaikan Raisya. Nyeri Raisya mengangkat kedua bahunya. Merasa kedinginan melihat aura dingin Zo yang benar-benar begitu mendominasi. Tak berapa lama kemudian setelah mereka saling diam, seseorang pria tampan juga duduk di kursi samping Raisya. Nona, boleh aku minta selembar tisu? Pinta pria itu dengan sopan yang sepertinya memang baru datang ke acara. Dan saking buru-burunya sampai keringatan. Boleh. Jawab Raisya mengeluarkan kotak tisu kecil dari dalam tas genggamannya. Ini. Ucap Raisya memegang kotak tisu itu yang dengan cepat diambil oleh pria itu. Untuk membersihkan keringat di wajah dan lehernya. Terima kasih. Ucap pria itu tersenyum menatap Raisya yang juga menatap itu. Iya, jawab Raisya senang bisa berbagi dengan orang lain walaupun hanya beberapa lembar tisu. Namun pria yang awalnya menatap Raisya sambil tersenyum menunduk tiba-tiba. Bahkan seperti orang tekanan batin.
Raisya menoleh ke samping kirinya dan melihat Zo yang masih sibuk dengan ponselnya. "Kenapa?" tanya Raisya pada pria itu. Tidak apa-apa," ucap pria itu dengan gelagapan menatap ke arah Raisya dengan risih. Karena ditatap dengan tatapan membunuh oleh pria di sebelah gadis cantik itu. Tatapan tajam Zo benar-benar membunuh mental orang. Sampai hanya ditatap saja orang sudah ngeri melihatnya. "Kak Zo," panggil Raisya lagi, kini menatap Zo yang masih menatap layar ponselnya. Zo menatap Raisya yang memanggilnya dengan tatapan datar. "Tolong bukain tutup botol," pinta Raisya yang menggenggam sebotol air mineral. "Sini saya, bukankah Nona?" ucap bodyguard Raisya yang paling ganteng. Berlutut di hadapan Raisya yang duduk di kursi meminta sebotol air yang Raisya pegang. Karena saat Raisya minta tolong pria di sebelahnya diam saja. Dikacangin Zo, akhirnya Raisya memberikan botol air mineral itu pada bodyguard supaya dibukakan. Zo mengambil sebotol air yang akan diberikan Raisya pada bodyguard dan langsung membuka tutupnya. "Terima kasih," senyum senang Raisya meminum air itu. Ternyata Zo cuek-cuek gitu juga perhatian. "Zo, boleh ya foto satu aja?" ucap Raisya mengarahkan kameranya pada Zo yang duduk di sampainya. Lalu berpose love dengan senyum lebarnya. Walaupun tidak ikut berpose, tapi Zo tidak menolak saat Raisya mengambil foto berdua dengannya. "Makasih Kak Zo, fotonya udah aku kirim," ucap Raisya yang langsung mengirim walaupun tanpa Zo minta. Zo hanya duduk diam dengan wajah coolnya menatap ke arah panggung. Namun akhirnya mengambil ponsel Raisya. Karena sedari tadi gadis itu terus mengambil fotonya secara terang-terangan. "Hapus," ucap Zo memberikan kembali ponsel Raisya. Saat mendapati memang benar sedari tadi Raisya mengambil fotonya. Tapi Zo tidak menghapusnya secara langsung, tapi meminta Raisya, "Tinggalin satu ya Kak." Pinta Raisya yang dengan patuh menghapus foto Zo yang diambilnya. Karena memang tidak boleh juga mengambil foto orang tanpa seizinnya. "Saya bilang hapus," tegas Zo menatap gadis itu yang lancang sekali mengambil fotonya. Iya," kata Raisya dengan gelagapan rada takut. Saat untuk pertama kalinya mendapatkan tatapan tajam dari mata Zo, yang sangat menyurutkan mental. Di tengah rasa takut karena masih terbayang-bayang ekspresi Zo, Raisya berjalan menaiki panggung dengan langkah pelan saat namanya dipanggil. Rupanya perusahaan keluarga Raisya memiliki 26% saham dalam proyek bisnis besar itu. Walaupun bukan pemilik, tapi keluarga Raisya menjadi pemegang saham tertinggi. Sehingga begitu Raisya naik ke atas panggung, semua orang bertepuk tangan sebagai bentuk penghormatan. Ini adalah kali pertama Raisya tampil sendirian di publik. Tanpa didampingi oleh papa dan mamanya, membuat semua mata semakin tertuju padanya. Karena selama ini putri mahkota itu sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan perusahaan keluarganya. Tiba-tiba dia tampil di publik dengan sempurna.
Layaknya wanita karir yang sudah lama bekerja, padahal ini adalah kali pertama. Raisya menyampaikan kata sambutan dengan penuh percaya diri, serta tutur kata yang sangat berkelas. Dan itu semua menghilangkan jati diri gadis barbar itu menjadi wanita incaran di mata publik. Selesai menyampaikan sambutan singkatnya, Raisya kembali turun panggung dan menuju kursinya tadi, tapi malah mendapati wanita kemarin duduk di samping kanan Zo. "Nona," sapa Tapasya dengan segan rada menundukkan kepalanya. Saat putri mahkota itu berhenti berjalan di hadapan mereka, Raisya melepas tatanan ikat rambutnya yang tadi sempat ditata bodyguard sebelum naik ke atas panggung, lalu menatap Tapasya dengan tatapan datar dan kembali duduk di kursinya. "Astaga, kau gadis kemarin?" ucap Tapasya separuh percaya dengan terkejut. Sungguh dia tak mengenali gadis biasa kemarin saat tiba-tiba menjadi tuan putri. "Iya, apa kau tidak mengenaliku?" tanya Raisya yang juga duduk di sebelah Zo. Menatap datar wanita sialan yang sudah berani merendahkannya kemarin. Bersambung.